Selamat pagi mahasiswa yang terkasih. Hari ini kita akan kuliah melanjutkan teori antrian atau Kuyong teori, salah satu bagian dari mata kuliah manajemen industri pangan. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya. Alasan mempelajari teori antrian adalah yang pertama, permasalahan di dalam biaya pada waktu Anda memproses, dikatakan standing in line cost. Itu adalah salah satunya kehilangan pelanggan, jam kerja karyawan hilang percuma, proses produksi terjadi bottleneck. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang disebabkan terjadi pada proses lines maka kita harus memperbanyak server layanan atau mengurangi waktu layanan sehingga kemudian best trade-off. Komponen proses antrian, komponen of viewing proses antara lain adalah adanya kedatangan atau arrival yang datang secara acak atau secara random, kemudian yang kedua layanan atau server itu juga data secara random, kemudian yang ketiga itu disiplin antrian, jadi dikatakan sebagai waiting lines of use antrian. Jadi plananya bagaimana, antrian ini bagaimana, sehingga dikatakan di situ disiplin antrian itu merupakan hal yang penting untuk melengkapi ketiga komponen. Disiplin antrian antara lain adalah first come first serve, last come first serve, dan yang lain-lain. Struktur dasar dari antrian adalah adanya satu saluran atau channel atau server, kemudian ada fase atau steps in services, berarti tahapan-tahapan dalam pelayanan. Nah, ini struktur dasarnya ada beberapa, yaitu satu saluran, satu layanan, single channel, single fase. Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, multi saluran, satu layanan, multiple channel, single fase. Kemudian satu saluran, multi layanan atau single channel, multiple fase. Kemudian multi saluran, multi layanan itu adalah multiple channel, multiple fase, dan lain-lainnya. Jadi nanti yang kita pelajari adalah yang satu saluran, satu layanan atau single channel, single fase. Inilah akibat dari antrian, meningkatkan biaya. Anda lihat bahwa total biayanya itu akan naik, ya. Kalau dilihat di sini, ini adalah biayanya dalam rupiah. Ini tingkat layanan atau level of service. Ini adalah biaya antrian. Kalau tingkat layanannya semakin bagus, level of service bagus, biayanya akan semakin turun. Sedangkan di sini adalah biaya layanannya semakin naik. Nah, total biayanya adalah seperti kurvanya. Nah, kurva ini nanti akan dicari mana yang paling rendah. Titik minimal ini ya, nanti yang akan kita cari. Ya. Karakteristik operasional dari antrian atau operating karakteristik terlain adalah
adanya probabilitas layanan menganggur. Jadi tidak ada produk per unit dalam sistem antrian atau P0. Kemudian yang kedua, probabilitas beberapa produk atau pelanggan dalam sistem, seperti itu PN. Kemudian rata-rata waktu tunggu untuk tiap produk atau pelanggan disingkat dengan W untuk total atau ditulis WQ dalam antrian. Kemudian rata-rata jumlah produk atau pelanggan dalam sistem antrian disingkat dengan L atau LS. Kemudian rata-rata jumlah produk atau pelanggan dalam antrian disingkat dengan LQ. Asumsi model untuk antrian adalah distribusi kedatangan itu umumnya terdistribusi Poisson dan bersifat distribusi diskrit. Dengan rumusnya adalah PR sama dengan E pangkat minus lambda dikalikan lambda pangkat R dibagi R faktorial, dengan R adalah jumlah kedatangan, PR adalah probabilitas R kedatangan, lambda rata-rata laju kedatangan, E adalah bilangan 2,71828, R faktorial adalah R dikalikan R minus 1, R minus 2, R minus 3, dan seterusnya. Rata-rata waktu antar kedatangan atau mean time between arrivals terdistribusi eksponensial negatif dengan rata-rata 1/lambda. Contohnya, jika rata-rata laju kedatangan adalah 2 unit per jam, maka rata-rata waktu antar kedatangan adalah 1/lambda atau 1/2 jam atau 30 menit. Sedangkan distribusi waktu pelayanan umumnya terdistribusi probabilitas eksponensial negatif dengan luasan di bawah kurva adalah fungsi T sama dengan mu dikalikan E pangkat minus mu dikalikan T, dengan T adalah waktu layanan. Ft adalah probabilitas fungsi densitas T, mu rata-rata laju layanan, 1/mu rata-rata waktu layanan, E bilangan 2,71828. Isu yang lain yang perlu diketahui itu adalah ada yang membandingkan antara infinite dan finite calling population, berarti terbatas dan tidak terbatas ya, populasi yang masuk. Kemudian panjang antrian yang terbatas dan tidak terbatas. Kemudian ada yang steady state versus transient system. Steady state berarti dia stabil, transient berarti tidak stabil. Kemudian laju kedatangan versus laju pelayanan. Di sini dibandingkan antara rasio antara lambda per mu misalnya kurang dari 1 dan antrian tidak dapat dikontrol. Hubungannya ya bersifat eksponensial. Notasi yang dipakai dalam teori antrian adalah ditulis A per B per C, kemudian dalam satu kurung berikutnya adalah D per E per F strip ya, itu artinya garis miring, di mana A itu adalah distribusi kedatangan, B distribusi pelayanan, C itu jumlah server atau pelayan, D disiplin antrian, E maksimum jumlah dalam antrian, F jumlah yang diundang dari populasi. Untuk distribusi bisa hurufnya diganti dengan M, itu apabila terdistribusi Poisson. D
itu apabila deterministik, EK apabila Erlang, G berarti general atau umum. Biasa ditulis contohnya adalah M garis miring M garis 1, kemudian dikurung ya, kurung berikutnya adalah FC FS garis miring INF garis miring INF. Itu artinya adalah yang ini M berarti dia distribusinya adalah distribusi kedatangan adalah ini ya, distribusi kedatangan adalah Poisson, sedangkan di sini adalah distribusi pelayanannya juga Poisson ya. 1 berarti ini C, Anda lihat C server atau pelayan hanya ada satu layanan, satu alat, satu server. FCFS first come first serve, yang datang awal, yang datang duluan langsung dilayani berdasarkan first come first serve. Infinite berarti ini tidak terbatas, ini juga tidak terbatas. Untuk satu saluran, satu layanan yang kita bicarakan dalam kuliah ini, atau dengan notasi M garis miring M garis miring 1, itu tadi sudah dikatakan distribusinya kedatangan M, Poisson, distribusi layanannya M, itu Poisson juga, 1 artinya satu layanan. Di sini dikenal rumus probabilitas tidak ada produk atau unit di dalam sistem dengan rumus P0 sama dengan 1 minus lambda per mu. Sedangkan probabilitas sejumlah n unit dalam sistem ditulis dengan Pn sama dengan lambda per mu pangkat n dikalikan 1 minus lambda per mu. Kemudian rata-rata jumlah unit dalam sistem disebut rumusnya L sama dengan lambda per mu minus lambda. Sedangkan rata-rata jumlah unit dalam antrian LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikalikan mu minus lambda. Tolong ini diingat-ingat gitu ya. Ini adalah sistem antrian MM1. Di sini ada sumber customer, masukkan populasi dari luar yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian di sini ada sistem antriannya. Ya, jadi populasi masuk ke dalam antrian di sini. Di sini berarti antrian. Kemudian di sini adalah layanan. Ini pelanggan yang customer yang sedang dilayani. Ini boleh orang, produk maupun yang lain. Ya. Nah, begitu diproses atau dilayani, maka dia keluar dari sistem. Ya. Jadi populasi masuk ke dalam sistem antrian ini ya, dan antri, kemudian dilayani, kemudian keluar dari antrian. Nah, yang kita bicarakan adalah yang di dalam. Jadi di sini nanti ada berapa banyak yang antri, berapa lama dia ada di dalam sistem antrian ini ya, sampai dia dari masuk sampai keluar, atau dari dia menunggu sampai dilayani. Dari menunggu sampai dilayani, ya, setelah dilayani sampai keluar berarti berapa lama. Jadi berapa lama antrian menunggu, berapa lama dia masuk hingga keluar, berarti dalam sistem antrian. Dalam sistem, kalau yang di sini menunggu berarti menunggu sampai dilayani. Nanti ada istilah-istilah itu. Nah, ini penting ya, supaya nanti kita tahu bagaimana simulasi caranya. Oke. Selanjutnya, untuk rata-rata waktu dalam sistem, dikenal dengan W, itu sama dengan 1 per mu minus lambda. Sedangkan rata-rata waktu dalam antrian, WQ sama dengan lambda
per mu dikalikan mu minus lambda. Sedangkan utilisasi fasilitas layanan, utilisasi penggunaan fasilitas layanan ditulis dengan rho, ini rho mestinya ya, rho sama dengan lambda per mu. Sedangkan waktu menganggur fasilitas layanan itu adalah idle sama dengan 1 minus lambda per mu. Ini tolong. Contoh yang pertama adalah untuk kasus pengemasan. Produk akan dikemas itu datang dengan laju 20 unit per jam, asumsi terdistribusi secara Poisson. Kemudian waktu rata-rata di mesin pengemas adalah 2 menit dengan asumsi distribusi eksponen negatif diseper mu. Satu mesin, satu saluran. Jadi MM1 first come first serve infinite. Jadi MM1 FCFS infinite. Dari soal tadi, pertanyaannya adalah berapa rata-rata jumlah unit dalam sistem, berapa rata-rata jumlah produk per unit atau unit dalam antrian, waktu rata-rata dalam sistem, berapa waktu rata-rata dalam antrian, berapa utilisasi penggunaan layanan, berapa waktu menganggur fasilitas layanan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk rata-rata jumlah unit dalam sistem, kita gunakan rumus L sama dengan lambda dibagi mu minus lambda dalam kurung 1 ke 1. L sama dengan 20 dibagi 30 minus 20. Berarti L-nya 20 dibagi 10, jadi L sama dengan 2 produk dalam sistem. Ini rata-rata dalam sistem antrian tadi. Kemudian kalau ditanya rata-rata jumlah produk atau unit dalam antrian, maka kita menggunakan LQ. Q itu berarti antrian. LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu minus lambda. Dihitung semuanya, LQ sama dengan 400 per 300, LQ sama dengan 1,33 produk dalam antrian. Dan ini dalam antriannya sekitar ini, dalam sistem 2. Sedangkan waktu rata-rata dalam sistem, kita menggunakan W sama dengan 1 dibagi lambda per mu minus lambda, seper mu minus lambda. W sama dengan 1 dibagi 30 per 20. W sama dengan 1 per 10 dari 1 jam, atau W sama dengan 6 menit tiap orang, ya, tiap unit untuk menunggu dan diproses oleh mesin. Jadi menunggunya di dalam sistem itu 6 menit. Sedangkan waktu rata-rata dalam antrian Wiki sama dengan lambda dibagi mu dikalikan mu minus lambda. Kalau kita hitung semuanya, ya, dari 20 bagi 30 dikalikan 30 minus 20 dan seterusnya. Wiki sama dengan 1/15. Karena W jam, tadi satuannya jam, maka Wiki sama dengan 4 menit rata-rata dalam antrian. Jadi dalam antrian rata-rata 4 menit. Nah, ini perhitungan yang tadi. Sedangkan untuk utilisasi penggunaan layanan, penggunaan server, kita gunakan rho sama dengan lambda dibagi mu. Rho sama dengan 20 per 30, berarti rho sama dengan 0,67.
Berarti penggunaan layanan itu adalah 67% dari keseluruhan waktu. Jadi 67% dari keseluruhan waktu itu layanan bekerja. Sehingga waktu menganggur layanan itu adalah I sama dengan 1 minus rho. 1 minus rho tadi, 1 minus lambda per mu. Sehingga ketemunya adalah 1 dikurangi 0,67. Sehingga I-nya 0,33 atau 33% waktunya menganggur. Mereka menganggur sekitar 33% dari waktu yang ada. Gitu. Contoh 2, contoh mengenai fotokopi swalayan. Memang ini agak di luar dari bidang ilmu kita, tetapi ini bisa dipakai sebagai contoh. Nanti kita cari padanannya. Yang paling mudah. Contohnya adalah orang datang memfotokopi secara swalayan yang datang dengan laju 20 per jam. Jadi ada 20 orang datang per jam. Dan kita asumsikan distribusi kedatangan itu adalah distribusi eksponensial, distribusi Poisson. Waktu rata-rata di mesin fotokopi adalah 2 menit, ini rata-rata. Hasilnya juga sama, distribusi eksponensial negatif, sepermu. Kemudian, satu mesin itu satu saluran, artinya apa? Mengikuti distribusi yang M1, first come, first serve, infinite, dan infinite, berarti terbatas. Ya. Jawabannya adalah rumus-rumus yang dipakai sama dengan di contoh 1. Nah, ini tugas Anda untuk menuliskan jawabannya dan mengunggahnya di Bella, dan jangan lupa juga di email sebagai cadangan. Dari contoh 2 tadi yang mungkin sudah dikerjakan, ada pertanyaan, apakah kita harus menambah operator mesin? Maka kita lihat sekarang ya. Seorang operator dapat mengurangi waktu rata-rata layanan dari 2 menit menjadi 1,5 menit. Ini apabila ada operatornya, jadi dia bisa 1,5 menit. Jadi artinya setengah menit lebih cepat, karena dia terlatih dan pekerjaannya seperti itu. Kemudian kalau pakai operator, kita membutuhkan tenaga itu sehingga membutuhkan biaya untuk operatornya. Taruhlah dibayar 8 rupiah per jam, ini misal aja ya. Kemudian produk yang antri perlu biaya sebesar, nah ini karena ada biaya yang antri ya. Dengan mengantri berarti menambah biaya. Biaya yang dibebankan kepada siapa? Yang menunggu antrian tadi untuk pengeluaran macam-macam. Misalnya 10,2 rupiah per jam. Kemudian hitungannya tadi sudah dihitung, L sama dengan lambda per mu minus lambda dalam kurung itu ya. Artinya 20 dibagi 40 per 20. Berarti L-nya, panjangannya adalah 1 dalam sistem. Jumlah rata-rata produk dalam sistem sudah berkurang. Yang tadi hitungan Anda 2, sekarang berkurang menjadi 1. Jadi di sini sudah berkurang 2 menjadi 1. Dari perhitungan sebelumnya, kemudian kita hitung biaya akhirnya. Ya. Tadi alternatif yang pertama awal, itu ya, layanannya awal adalah 0, antriannya 20, ya. L antriannya 20,4 ya, 40. L plus A sama, kemudian totalnya adalah 40,800 ya, 80 ini ya sama aja, 40, 20,4 dan 20,40. Kalau ditambah operator, maka ini Anda hitung, ini 8 tambahannya, antriannya hanya 10,20. Kemudian ini ya, L plus A-nya 18,20, ini dihitung, sehingga totalnya 36,4.
Sehingga ternyata dengan kita mengeluarkan 8 dolar, 8 rupiah, ya, kita dari ini total tadi ya, kalau tidak, kita akan menghemat 4,4 nih. Artinya kita sudah dapat penghematan 4,4. Penghematan ini berlaku juga untuk siapa? Ya, yang antri, sehingga biaya antriannya tadi menjadi berkurang. Demikian ya. Saya rasa untuk teori antrian sudah cukup. Silahkan nanti dikerjakan tugas-tugas yang dilakukan. Oke, terima kasih.